Viewers, welcome to ID Talk. Hari ini adalah episode pertama dan di episode pertama ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana beliau ini merupakan seorang pemimpin yang sangat berkarisma di jurusan pendidikan bahasa Inggris, lebih tepatnya di organisasi mahasiswa English Department Student Association. Mari kita sambut, ini dia Fikri Aulia Mulyadi. Oke. Selamat siang. Gimana nih Fikri? Gimana kabarnya Fikri? Sehat, Jikran. Alhamdulillah. Tapi sebelum lanjut nih Jikran ya. gimana sehatnya? Oh, alhamdulillah Mul. Oh, oke. Sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi sebelum lanjut ini Mah ya. Gimana kalau panggilan kamu biasanya dipanggil apa nih? Fikri, Aulia, Mulyadi atau Tung biar enak nih ngobrolnya. Wah, sebenarnya saya banyak panggilan ya. Wah, apa aja tuh? Siang, pagi, malah beda itu. Wah, boleh. Tapi enaknya panggil Mul aja sih, biar lebih friendly aja lah. Oh, siap. Mul aja ya. Mul, boleh. Gimana nih Mul? Mul, tadi kan kita udah ngomong ya kabarnya alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih Mul, sekarang di kuliah semester berapa ya Mul? Kebetulan saya sudah beres melaksanakan ujian akhir semester kemarin. Berarti saya sudah menuju semester 5 sekarang. Wih, sudah mulai beranjak menuju skripsi KKN ya. Iya, kita sudah mulai banyak research lah nanti. Wih, gimana nih Mul? Tapi kuliah aman Mul? Aduh. Insya Allah lah aman. Aman? Semoga Aman ya. Semoga pokoknya kuliah lancar-lancar ya Mul. Amin. Jikran juga. Amin. Terima kasih. Kita sekelas gak sih? Oh iya Kita Mul, sekelas ya? kita sekelas ya. Oh, iya. Semoga lancar lah. Iya, semoga bisa sampai akhir ya Mul. Amin. Oke. Kan Mul ini adalah ketua EDSA gitu ya Mul. Iya. Dan otomatis memimpin jalan arah geraknya EDSA gitu. Nah, saya ingin bertanya dulu nih sebelum lanjut ke pertanyaan yang ada di sini gitu ya. Sebagai ketua EDSA, Mul ini sebenarnya mau arah gerak EDSA itu gimana sih Mul? Oke, untuk tahun ini ya. Ya. Tahun ini saya mengusung gitu ya, nama kabinet khususnya. Itu Genesis. Apa itu Mul Genesis tuh? Genesis itu merupakan asal. Yang mana saya harap dengan adanya asal pemikiran khususnya dari saya sendiri yang memimpin arah gerak gitu ya, khususnya nanti yang saya terapkan kepada anak-anak EDSA juga bisa diimplementasikan kepada seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris terkait stigma yang kita punya yang dari dahulu. Saya ingin kita merubah itu gitu, dan saya harap dengan adanya EDSA tahun ini tuh bisa mewujudkan bahwasanya ya EDSA itu bisa menjadi wadah gitu. Wadahnya seperti apa? Wadah sebagai untuk mahasiswa yang aktif, kritis, juga aspiratif tentunya gitu. Karena baik lagi kita sebagai ormawa harus bisa gitu ya, katakanlah untuk menjadi fasilitator juga nantinya. Jadi stigma-stigma yang telah ada di zaman dulu saya harap bisa kita rubah lah gitu. Apa yang menjadi stigma dan paradigma nanti. Seperti itu. Oke, berarti Genesis itu merupakan lembaran baru ya Mul untuk perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik gitu. Amin. Ya? Saya harap seperti itu. Amin. Nah, setelah kita ngobrolin tentang EDSA gitu ya, tadi barusan tentang apa sih kemana sih arah gerak EDSA gitu tahun sekarang. Saya mau nanya nih Mul, bagaimana opini kamu mengenai organisasi yang ada di dalam kampus ini? Apakah ini tuh bagus untuk kita sebagai mahasiswa, sebagai wadah kah, atau sebagai fasilitator untuk mahasiswa? Jadi gimana nih? Oke, saya pernah mendengar beberapa kali sebuah pematerian bahwasanya mahasiswa itu terbagi jadi 3. Yang pertama adalah seorang akademis, yang kedua adalah sebagai organisator katakan, kemudian yang ketiga itu seorang aktivis. Dan sini berarti topiknya menuju organisator gitu ya. Dan apakah ini baik atau tidak? Menurut saya sangat amat baik gitu. Khususnya ini menjadi sebuah wadah
bagi orang-orang yang nantinya ingin mengembangkan potensi dirinya gitu. Karena untuk menjadi seorang akademisi saja menurut saya tidaklah cukup gitu, apalagi bagi orang-orang yang ingin banyak mencari hal-hal baru nantinya. Dan organisasi ini merupakan wadahnya gitu. Dan pertanyaan adalah penting atau tidak, menurut saya sangat penting sekali. Karena dengan adanya organisasi, kita bisa baik lagi mengembangkan apa yang menjadi potensi dari kita, dari diri kita. Juga kita bisa kebermanfaatan lah. Ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada halayak umum gitu. Itu menjadi hal yang positif bagi saya. Jadi sangat penting. Berarti ya organisasi menurut Mul sendiri sangat penting ya bagi diri sendiri gitu kan. Ya. Bisa menjadi mungkin melatih soft skill Untuk dan juga hal-hal yang positif lainnya mungkin ya. Iya. Sangat luar biasa sekali jawabannya. Saya tidak sangat ada seperti itu. sangat salut ini sama Mul. Seperti Gary dong, Gary Salut. Mau merek ini. Mohon maaf. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya nih Mul. Mul sendiri kan di kuliah ini ikut EDSA kan ya, dan juga sebagai ketua. Kalau di luar perkuliahan ada nggak Mul organisasi yang diikuti? Untuk saat ini tidak ada. Kalau untuk organisasi di ekstra atau di luar gitu ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan seperti komunitas itu ada gitu. Wah, kalau boleh tahu ini Mul, boleh nggak gitu? Komunitas apa itu? Ya kebetulan mengikuti sebuah klub gitu ya. Untuk futsal gitu. Oh, klub futsal. Iya. Hebat juga nih main futsal nih Mul. Enggak. Saya official. Oh, official saja. Bagus itu Mul. Semangat Mul futsalnya ya. Terima kasih Pak Jikran. Kapan-kapan main bareng lah. Boleh. Iya. Oke, tadi organisasi di luar tidak ada, cuma baru join komunitas aja lah. Yeah. Sebelumnya nih Mul, sebelum kamu masuk perkuliahan, ada nggak sih organisasi yang kamu ikutin gitu? Sebelumnya pernah berkecimpung nggak di organisasi sebelum EDSA gitu? Oke. Sebelumnya saya boleh bercerita nggak di sini? Oh, boleh banget atuh Mul. Boleh bercerita. Boleh. Ini cerita, bisa dikatakan cerita lucu menurut saya. Ketika saya tidak pernah ikut organisasi apapun, paling dulu eskul gitu ya. Itu pun eskul yang non akademik gitu ya, seperti baik lagi futsal, kemudian saya juga pernah ikut badminton kayak gitu lah, itu di bidang sport lah. Tapi ketika SMA saya pernah gitu tiba-tiba saya disuruh mencalonkan ketua OSIS waktu itu. Wah, luar biasa sekali. Tapi karena saya ditantang untuk menyampaikan visi misi di depan siswa dan siswi waktu upacara, saya takut. Saya dulu sangat tidak berani gitu berbicara di depan umum. Akhirnya apa? Saya waktu hari Senin saat upacara mulai, saya tidak hadir ke sekolah. Bolos. Aduh. Karena saya takut gitu. Saya pikir ketika pencalonan itu hanya sekedar coblos, ternyata harus ada tahap-tahapannya. Maka dari itu tidak jadilah untuk ikut organisasi gitu. Untuk memimpin di salah satu sekolah di Tasik. Ya. Ya, padahal sayang sekali tuh Mul, kalau misalkan kamu ikut, kamu bisa jadi ketua OSIS itu Mul. Ya, saya juga sedikit menyesal Pak Jikran. Iya. Kenapa gitu waktu itu? Tapi nggak apa-apa lah, sekarang kan udah jadi ketua nih, aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, saya juga ikut senang lah teman saya ada yang jadi ketua gitu. Saya juga senang lah diwakilin Pak Jikran. Terharu Mul. Nah, ketika kamu Mul kan sekarang kuliah, terus jadi ketua juga, terus ikut komunitas juga di luar. Nah, gimana sih Mul? Ada nggak kamu itu bagi-bagi waktunya tuh kayak gimana gitu? Oke. Manage waktunya gitu. Sebetulnya nggak ada yang istimewa juga sih menurut saya. Karena yang paling penting kita semua kan udah pasti besar gitu ya, udah pasti berumur lah gitu, dari fase quarter life gitu ya. Quarter life. Iya. Tapi nggak krisis. Oh, enggak. Semoga itu ya. Semoga ya. Nah, ketika kita dalam fase itu, kita pasti sudah bisa menganalisis lah mana yang mungkin kita bisa kerjakan lebih dahulu gitu. Atau biasanya kita sebut seperti apa? Skala prioritas. Ketika dirasa mungkin ini
urusannya bisa didahulukan gitu, entah itu urusan ESA dulu kah atau urusan perkuliahan dulu, ya kita beresin dulu itu gitu. Jadi yang pertama kita harus melihat apa sih yang lebih dulu harus kita lakukan gitu, karena baik lagi bahwa kita meskipun sebagai organisator di sini kita datang perkuliahan untuk berkuliah kan, untuk mencari ilmu gitu, menimba ilmu, bukan untuk berorganisasi yang menjadi tuntutan utama, tidak seperti itu. Jadi skala prioritas gitu, kita harus bisa melihat apa sih yang harus kita bereskan terlebih dahulu, seperti itu. Baik. Terima kasih jawabannya ya Mul. Pertanyaan selanjutnya nih Mul. Ada beberapa orang gitu ya, segelintir orang yang bilang kalau kita join organisasi itu bisa menghambat akademik gitu, kayak ya perkuliahan terhambat gitu kan, tugas tidak terlaksana, tidak beres lah ya, karena kegiatan di organisasi tersebut sangat banyak gitu. Nah, gimana sih tanggapan Mul gitu mengenai orang-orang yang bilang seperti itu gitu? Oke. Itu tapi kan segelintir orang ya. Ya. Tapi dan emang saya juga tidak bisa memungkiri hal itu, karena emang beberapa dari organisator ketika mereka masuk ke ranah organisasi itu emang ada yang seperti itu. Tapi tidak banyak juga organisator yang ketika masuk organisasi nilainya malah stagnan. Ada juga yang malah naik. Jadi balik lagi, menurut saya, pandangan saya terkait hal itu adalah it depends on the person gitu. Balik lagi gimana orangnya, dan ini apa? Mindset. Ya, betul. Lagi-lagi apa? Mindset. Iya. Hadikrat. Seperti itu. Berarti pada intinya balik lagi ke dirinya masing-masing gitu ya. Ya, betul. Dan seperti yang tadi Mul bilang, skala prioritas gitu, mana yang harus kita dahulukan, mau itu betul sekali Pak Jikran. organisasi ataupun perkuliahan ya. Sangat luar biasa sekali nih jawaban dari Mul. Saya tidak biasa saja Pak Jikran itu. Saya bangga Mul. Pertanyaan selanjutnya nih Mul. Pernah nggak sih kamu merasa jenuh pas berorganisasi, apalagi jadi pemimpin? Pertanyaan menarik Pak Jikran. Ketika berbicara tentang kejenuhan, berarti kita berbicara tentang sisi humanis dari setiap manusia gitu kan. Karena setiap manusia pasti ada yang namanya jenuh, terlebih dalam ranah organisasi gitu. Kita tahu bahwasanya berorganisasi itu tidak mungkin dalam jangka waktu yang pendek. Kebanyakan ketika kita berorganisasi itu dalam waktu yang menengah atau pada lama gitu. Seperti kita lah, kita kan kemarin sudah melaksanakan satu periode. Kemudian kita harus menjalankan lagi satu periodisasi ke depan, yang berarti kita menjalankan kurang lebih 2 tahun atau 20 bulan lebih tepatnya gitu ya, bila mana berbicara tentang pelantikan. Tapi di dalamnya kita kan diharuskan untuk bukan hanya mengembangkan, tapi kita juga harus memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari setiap mahasiswa gitu. Nah, dari sana kita bisa, pastilah ada di sela-sela kita merasa capek gitu, jenuh. Dan apalagi ketika yang namanya manusia kan tidak jauh dari apa yang namanya masalah gitu. Ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, dan di organisasi tentunya bakal banyak ada yang namanya gesekan-gesekan untuk permasalahan, yang ketika kita menyelesaikan itu, tapi kita juga mempunyai masalah yang lain lah, dari A, dari B, dari C, dan itu membuat kita, namanya manusia gitu ya, pasti ada yang namanya capek gitu. Tapi itu wajar, karena menurut saya jenuh itu pasti, dan capek itu apalagi pasti. Tapi yang jelas ketika kita capek, ketika kita jenuh, itu istirahat gitu. Dan yang terpenting kita jangan pernah untuk berhenti guys. Nah seperti itu. Oke. Berarti saat kita merasa jenuh atau capek, ya solusinya kita istirahat. Bukan berarti kita capek terus menyerah gitu. Itu yang salah, mindset. Baik lagi ke lagi apa? Mindset. Oke. Sejauh ini kita kan kebetulan nih kita sudah Mul sudah menjadi ketua EDSA
kurang lebih 3 bulan ya dari semenjak pelantikan. Ya. Ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi gitu selama jadi ketua selama 3 bulan ini gitu? Oh banyak Pak Jikran. Oh banyak banget nih kan. Yang pertama, baik lagi ketika saya belum terlalu banyak pengalaman ketika berorganisasi selain di EDSA gitu ya. Terlebih sebelumnya tidak pernah ada hal yang menyinggung organisasi gitu. Tapi ketika sekarang saya mempunyai katakanlah tuntutan gitu ya sebagai ketua untuk membina internal lah. Kemudian kita juga harus menjalankan apa yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab dari kita gitu selaku himpunan atau organisasi. Pasti banyak permasalahan gitu. Yang pertama permasalahannya adalah ketika kita harus bisa menyelaraskan pemikiran. Karena ketika kita mempunyai suatu katakanlah agenda atau program, tapi kita dalam satu pengurusan tidak mempunyai pemikiran yang selaras, itu akan susah gitu. Maka dari itu kita harus menyelaraskan dulu apa yang menjadi tujuan kita. Dan juga kita juga harus mengetahui atau menganalisis gitu. Apa sih yang menjadi kebutuhan dari katakanlah dari himpunan dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris gitu. Yang menjadi kebutuhan itu seperti apa? Dan kita harus bisa menyesuaikan mereka gitu. Menyesuaikan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Sejauh ini mungkin itu saja. Tapi semoga kedepannya dilancarkan ya. Amin, amin. Barangkali ada nggak tips-tips gitu buat teman-teman nih, khususnya teman-teman jurusan bahasa Inggris tentunya, yang mau mengikuti organisasi gitu, tips and trick dari Mul gimana Mul? Oke, pertanyaannya bagus mungkin ya. Ini juga untuk adik-adikku nanti ke depannya 2 atau 3 tahun mendatang yang melihat video wawancara atau podcast ini. Buat kalian yang mungkin masih merasa ragu untuk masuk ke dalam sesuatu yang kalian rasa itu bisa atau tidak, coba gitu. Karena pengalaman saya berbicara ketika dulu saya tidak punya pengalaman, tapi ketika saya masuk ke ranah organisasi seperti sekarang, saya dulu ada cerita lucu juga nih Pak Jikran. Oh boleh. Saya dulu ketika berbicara depan umum, jangan depan umum, berbicara depan 3-4 orang saya sudah gemetar. Oh. Saya sudah merasa gugup, gagap, wah itu sudah segala terasa lah, keringat segala macam. Tapi ketika, ya, tadi benar kata apa yang disampaikan Pak Jikran, ketika masuk organisasi kita bisa mengembangkan soft skill gitu. Dan terbukti sekarang ketika saya berbicara itu banyak sekali perkembangan. Sudah rasa malu saya mungkin sudah terkikis gitu kan, dan juga keberanian saya yang mungkin dalam hal berbicara meningkat. Dan juga apapun yang menjadi soft skill kita selama ini yang kita katakan potensi kita terpendam gitu ya, organisasi ini merupakan jawabannya gitu. Kita bisa mengembangkan potensi-potensi kita di sini. Dan maka dari itu ketika kalian merasa ragu, cobalah gitu. Karena ketika kita gagal pun setidaknya kita telah mencoba, daripada kita penasaran seumur hidup seperti itu. Luar biasa. Jawaban yang sangat luar biasa dari Fikri ini ya, dari Mul. Dan saya juga setuju dengan apa yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Mul. Ketika kalian ragu, cobalah untuk mencoba hal tersebut gitu. Jangan pernah merasa takut sebelum kalian mencoba hal tersebut. Iya, seperti itu mungkin ya Mul. Bagus sekali ya. Pak Jikran. Baik, mungkin sepertinya podcast ini harus berakhir sih Mul. Wah, sudah terasa ini ya. Iya. Sudah mau azan. Wah, gimana kalau kita sholat ya? Ya. Oke, mungkin sebelum berakhir mungkin ada dua patah kata mungkin untuk penonton. Oh, untuk penonton ya? Iya, boleh. Oke, untuk penonton mungkin saya ingin ini prakarya ya sebelum ditutup ya? Iya. Oke. Sebagai seseorang yang hidup di dunia yang luas, kita terlalu jahat sih menurut saya.
ketika kita tidak mengembangkan apa yang menjadi skill kita gitu di dalam hidup gitu. Karena balik lagi, terlalu jahat menurut saya ketika kita hanya diam saja, ketika kita hanya hidup untuk diri sendiri, ketika kita hidup di dalam dunia yang luas. Jadi saya harap apapun yang menjadi potensi kalian, apapun yang menjadi tujuan dalam hidup kalian, ya kalian harus raih itu bagaimanapun caranya, karena itu untuk kalian sendiri, seperti itu. Mungkin saya boleh jargon mungkin ya, karena ini menjadi identitas dari jurusan gitu ya. Boleh saya ikuti boleh? Wah, boleh. Oh, boleh. Glorious Edsa. Victorious Edsa. Glorious Edsa. Victorious Edsa. Glorious Edsa. Victorious Edsa. Oke, mungkin terima kasih juga padamu yang sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Mul, apa yang sedang dijalankan oleh Mul semuanya lancar. Amin, amin. Dan juga mendapatkan berkah dari semua ini ya. Amin. Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih ya Mul sudah datang. Wah, Mohon maaf ini direpotkan. tidak apa. Ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih juga sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga komen. Ya, jangan lupa follow Instagram @sauncil. Saya Jikran Budi Amadan. Saya Fikri Aulia Mulyadi. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.